Ya, shalom saudara, apa kabar? Saya percaya saudara baik-baik saja. Hari ini saya akan bicara tentang new normal. Kita mengerti selama ini istilah normal itu artinya kita ada dalam keadaan yang biasa, umum gitu. Tetapi gara-gara pandemi corona ini tiba-tiba muncul istilah new normal. New normal ini sebetulnya sesuatu yang tidak normal sebetulnya. Sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang kalau dulunya kita terbiasa melakukan sesuatu dengan bebas, kita mau apa, kita mau kemana, melakukan apa saja, yang penting tidak mengganggu orang lain, it's okay. Tidak ada yang membatasi itu. Tetapi sekarang, new normal itu artinya kita dipaksa, diperhadapkan pada suatu kondisi di mana ada banyak batasan-batasan yang harus terjadi dalam diri kita. Contoh misalnya, kemana-mana harus pakai masker, di tempat-tempat umum kita harus menjaga jarak, terus sering cuci tangan, dan sebagainya, yang menunjukkan itu sebetulnya tidak normal sebetulnya, tetapi harus kita terima menjadi sesuatu yang normal yang baru. Saudara tahu nggak bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, sebetulnya kita mengenal juga namanya new normal sebetulnya. Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita mungkin dulu, kita berjalan sesuka hati kita, mau melakukan apa saja yang kita mau, seperti biasa, seperti orang pada umumnya. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita tiba-tiba mengalami sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang harus berubah. Di mana dikatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya dia bukan di luar, dia ada di dalam Kristus. Di dalam itu artinya dia tidak di luar. Di dalam itu artinya ada batasan-batasan, ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan yang membatasi dirinya, yang menunjukkan dia harus ada di dalam. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari. Sehingga kalau kita perhatikan banyak orang Kristen, sesungguhnya rajin ibadah, rajin melakukan hal-hal ritual, hal-hal keagamaan, tetapi jangan sentuh hidupnya. Seringkali kita lihat ada orang-orang yang begitu agamawi, tetapi adalah orang-orang yang sangat egois. Adalah orang-orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Mungkin dia melakukan banyak perkara-perkara atau hal-hal, mungkin bisa khotbah loh. Tetapi jangan sentuh hidupnya, karena dia merasa hidupku ini milikku sendiri. Jangan sentuh. Nah, sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam Kristus kita bukanlah milik kita sendiri lagi, tetapi menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku bukan lagi milikku sendiri, tetapi sungguhnya aku ini menjadi milik Kristus. Nah, menjadi milik Kristus itu artinya ada tugas-tugas, ada tanggung jawab, ada kewajiban-kewajiban yang menjadi tugas atau yang menjadi kewajiban bagi kita, yaitu melakukan kehendak Allah. Dan ternyata kehendak Allah itu sederhana, saudara. Apa kehendak Allah? Yaitu sebenarnya ada dua, ini dikatakan hukum yang utama, yaitu mengasihi Allah dengan sekuat tenaga, habis-habisan lah, katakanlah demikian. Dan hukum yang kedua yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama itu mengasihi sesama. Dan firman Tuhan berkata begini, kita tidak mungkin mengatakan kita mengasihi sesama atau kita mengasihi Allah kalau yang sesama yang kelihatan ini tidak kita kasihi. Mengasihi Allah itu diwujudkan, dibuktikan itu di dalam mengasihi sesama. Itu aja sebetulnya intinya. Melakukan kehendak Tuhan itu artinya mengasihi sesama. Dan Tuhan Yesus berkata begini, dalam hal inilah kamu dikenal atau diketahui sebagai milik Kristus, yaitu jika kamu saling mengasihi. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita hidup di dalam new normal, yaitu kita terikat saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan biar di masa-masa ini kita mereview hidup kita, mengkoreksi hidup kita. Adakah orang lain itu di dalam hidupku? Kalau tidak ada orang lain di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita bukanlah siapa-siapa. Dan biarlah kasih Kristus itu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita juga dapat mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.